detach myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Пару лямов money on my neck goes money rain. Sorry is my name, это мой money rain. No pain, no gain, иди нахуй Monday. Aku juga rajin. Siap. Assalamualaikum teman-teman. Baik, sekarang kita akan berdiskusi mengenai tentang pranata sosial. Kalian tahu nggak apa itu pranata sosial? Kalau menurut aku nih, pranata sosial itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama pranata. Nah, pranata itu adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Jadi intinya pranata sosial adalah perangkat aturan dalam suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Ya, betul. Menurut kau beda pranata sosial dan lembaga sosial itu apa? Menurut aku, pranata sosial adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sedangkan lembaga sosial adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya. Ini contoh pranata undang-undang di konstitusi, lembaga yang menjalankannya ada kepolisian. Terus ada pranata pernikahan, lembaga yang menjalankannya ada KUA, catatan sipil ataupun gereja dan masjid. Apa fungsi pranata sosial? Fungsinya adalah satu, memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 2. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. 3. Berfungsi untuk mendirikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial kontrol. Lalu pranata sosial itu apakah ada ciri-ciri atau karakteristiknya? Ada. Di lambang atau simbol. 2. Memiliki tata tradisi atau tata tertib. 3. Memiliki satu atau beberapa tujuan. 4. Memiliki nilai. 5. Memiliki usia lebih lama. Dan 6. Memiliki alat kelengkapan. Maksudnya memiliki usia lebih lama apa? Pranata sosial pada umumnya tidak mudah berganti atau berubah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pranata sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya tradisi silaturahmi pada hari Lebaran merupakan tradisi turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Kalian tahu nggak apa unsur dari pranata sosial? Aku tahu. Yang pertama ada unsur budaya simbolik, contohnya cincin kawin dalam pranata pernikahan, lembaga keluarga. Tahu juga unsur budaya manfaat, misalnya rumah atau kendaraan dalam lembaga keluarga. Nah, yang ketiga tuh kode spesifikasi baik lisan maupun tertulis, misalnya akta atau ikrar nikah dalam lembaga keluarga. Nah, contoh yang keempat, pola perilaku, misalnya cinta dan kasih sayang dalam lembaga keluarga. Yang aku tahu nih pranata tuh ada jenis-jenisnya. Kalian bisa sebutin nggak sih apa jenis-jenis pranata sosial itu? Jenis-jenisnya ada 5 sih. 1. Pranata keluarga, 2. Pranata ekonomi, 3. Pendidikan, 4. Politik, dan 5. Agama. Pranata sosial itu ada menurut para ahli. Coba kamu sebutkan apa aja. Dia tuh ada 5, tapi yang aku tahu tuh ada 2 be.
Yang pertama tuh menurut Cohen Jaratikan. Menurut dia tuh lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas sosial. Yang kedua tuh Ruth J. Cohen. Pranata sosial adalah sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku tertentu. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah pranata sosial adalah kumpulan dari semua tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok suatu kehidupan masyarakat. Atau lebih singkatnya, pranata sosial adalah seperangkat aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, wujud nyata dari pranata sosial adalah lembaga-lembaga yang menjalankan pranata tersebut. Tujuan utama diciptakannya pranata sosial yaitu untuk mengatur agar kehidupan manusia dapat terpenuhi secara memadai dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tata tertib dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan menjelaskan tentang materi pranata sosial. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya atau bahkan masih asing dengan kata pranata sosial. Sebenarnya apa sih pranata sosial itu? Pranata sosial terdiri dari dua kata, yaitu pranata dan sosial. Pranata adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan kegiatan ataupun kebutuhan sosial tertentu. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Dari kedua definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwasannya pranata sosial adalah seperangkat aturan dalam suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Pengertian pranata sosial menurut para ahli. Menurut Kojaningrat, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada aktivitas-aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat. Lalu, menurut Bruce J. Cohen, pranata sosial adalah sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif, bersifat permanen, serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Menurut Surjono Sukanto tahun 1970, pranata sosial di dalam masyarakat harus dilaksanakan dengan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Dan yang ketiga, berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan pranata sosial dan lembaga sosial. Institution atau pranata adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sedangkan institut atau lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya. Lembaga sosial merupakan wadah atau tempat dari aturan-aturan khusus. Wujudnya berupa organisasi atau asosiasi. Contohnya KUA, masjid, sekolah, partai, CV, dan sebagainya. Sedangkan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antara anggota masyarakat agar hidup aman, tentram, dan harmonis. Dengan bahasa sehari-hari, kita sebut aturan main atau cara main. Ciri-ciri atau karakteristik pranata sosial. Yang pertama, memiliki lambang atau simbol. Kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Dan tiga, memiliki satu atau beberapa tujuan. Keempat, memiliki nilai. 5. Memiliki usaha
berusia lebih lama, dan 6. Memiliki alat perlengkapan. Proses timbulnya pranata sosial. Pranata sosial tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Proses timbulnya lembaga kemasyarakatan terkait dengan pertama, norma-norma masyarakat. Supaya hubungan antar manusia sesuai dengan yang diharapkan, maka disusun norma-norma masyarakat. Mula-mula norma tersebut terbentuk tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma itu dibentuk dengan sengaja. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut memenuhi tahapan-tahapan yang diketahui, dipahami, atau dimengerti, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat. Yang kedua, pengendalian sosial atau social control. Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku. Dipandang dari sudut sifatnya, pengendalian sosial terdiri atas A. Pengendalian sosial bersifat preventif. Pengendalian sosial ini merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Misalnya, penyelenggaraan penyuluhan terhadap bahaya penggunaan narkoba di kalangan siswa SMA. Setelah para siswa memahami tentang bahaya penggunaan narkoba, diharapkan mereka menjauhi penggunaan narkoba. B. Pengendalian sosial bersifat represif. Pengendalian sosial ini dilakukan setelah kejadian berlangsung. Misalnya, polisi menangkap pengedaran narkoba. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin tahun 1954, bahwa pranata sosial itu diantaranya dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Dari sudut perkembangan, 2. Dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, 3. Dari sudut penyebaran, dan 4. Dari sudut fungsi. Lanjut, unsur-unsur pranata sosial. Menurut Horton dan Huhn tahun 1987, setiap pranata sosial mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur budaya simbolik, misalnya cincin kawin dalam lembaga keluarga. 2. Unsur budaya manfaat, misalnya rumah atau kendaraan dalam lembaga keluarga. 3. Kode spesifikasi baik lisan maupun tertulis, misalnya akta atau ikrar nikah dalam lembaga keluarga. 4. Pola perilakuan, misalnya pemberian perlindungan dalam lembaga keluarga. Ideologi, misalnya cinta dan kasih sayang dalam lembaga keluarga. Adapun jenis-jenis pranata sosial. Yang pertama, pranata keluarga. Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkan sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Unsur-unsur pranata keluarga, pola perilaku, afeksi, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat dan kepatuhan, budaya simbolis, mas kawin, cincin, busana pengantin, upacara, budaya manfaat, rumah, apartemen, alat rumah tangga dan kendaraan, kode spesialisasi, izin kawin, kehendak, keturunan, dan hukum perkawinan. Kedua, pranata ekonomi. Pranata ekonomi merupakan bagian dari pranata sosial yang mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa yang dibutuhkan manusia. Pranata ekonomi ada dan diadakan oleh masyarakat dalam rangka mengatur dan membatasi perilaku ekonomi masyarakat agar dapat tercapai keteraturan dan keadilan dalam perekonomian masyarakat. 3. Pranata pendidikan. Pranata pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan manusia agar mampu mencari nafkah hidup saat ia dewasa kelak. Persiapan-persiapan yang dimaksud meliputi
meningkatkan potensi kreativitas dan kemampuan diri, membentuk kepribadian dan pola pikir yang logis dan sistematis, mengembangkan sikap tanah air. Dan keempat, peranata politik. Peranata politik adalah serangkaian peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Dan terakhir, ada peranata agama. Unsur-unsur peranata agama adalah kepercayaan agama, yaitu suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Misalnya, kepercayaan bahwa Tuhan itu satu atau monoteisme. Simbol agama yaitu identitas agama yang dianut umatnya. Misalnya, baju koko sebagai simbol umat Islam. Politik agama yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, serta hubungan horizontal antara hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Jadi sekian dari hasil diskusi kami mengenai materi tentang peranata sosial dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.